Baik, Assalamualaikum warahmatillahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bagas Arya Putra dengan NPM 24782007. Di sini saya akan menjelaskan 4.0.1 ya. Kenapa kita harus mengambil modul ini? Nah, ini tadi setelah saya baca, di sini dia menjelaskan kayak kita bayangin kita lagi berkunjung ke rumah kakek nenek di sebuah komplek perumahan elit ya yang pakai sistem gate community atau kayak ada satpamnya lah. Nah, pas kita masuk di pintu gerbang utama itu satpam bakal nyegat dulu kan. Oke, nanya dia permisi, mau ketemu siapa, lihat KTP-nya gitu. Nah, setelah satpam ngecek kalau nama kartu ada nama kita ada di daftar tamu, nah pintu gerbang itu baru dibuka permitnya. Tapi kalau nama kamu nggak terdaftar, kamu bakal ditolak dan disuruh balik kanan atau deny, putar lagi kita. Karena nggak ada di daftar tamu. Nah, begitu juga kalau mau keluar dari kelompok. Nah, ada aturan khusus yang harus diikuti. Nah, di dunia jaringan komputer, router itu ibarat satpam di pintu gerbang tadi. Nah, ada di ACL adalah buku daftar atau aturan atau SOP-nya. Nah, setiap kali ada paket data yang mau lewat di interface router, router bakal memeriksa isi paket tersebut satu persatu secara berurutan sesuai aturan yang kita buat. Proses penyaringan paket ini disebut paket filtering. Nah, di modul 2 ini yang bakal kita ajarin yaitu ada purpose ACL, terus ada will Karmas, guidelines for ACL creation, types of IPv4 ACLS. Nah, itu tuh yang bakal kita pelajarin. Nanti akan dijelaskan oleh kawan-kawan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai modul 4 yaitu tentang ACL. Nah, yang dimana di sini adalah application control list. Yang untuk panduan pertama itu sudah dijelaskan oleh rekan saya, dan di sini saya akan melanjutkan yang bagian 4.1 yaitu tujuan ACL-nya. Nah, di sini yaitu apa sih itu ACL? Jadi router itu membuat keputusan peruncing berdasarkan informasi dalam header paket. Lalu lintas yang masuk ke antarmuka router diruntunkan semata-mata berdasarkan informasi dalam tabel perutan. Nah, kan di sini itu apa itu application control list. ACL itu adalah application control list, yaitu serangkaian perintah iOS yang digunakan untuk memfilter paket berdasarkan informasi yang terdapat dalam header paket. Dan secara default, router tidak memiliki application control list yang dikonfigurasi. Namun, ketika application control list diterapkan ke sebuah antarmuka, router akan melakukan tugas tambahan untuk mengevaluasi semua paket jaringan saat melewati antarmuka tersebut untuk menentukan apakah paket tersebut dapat diteruskan. Dan application control list itu menggunakan daftar pernyataan izin atau penolakan secara berurutan yang dikenal sebagai Entry Control Access atau ACE. Nah, jadi pada catatan di sini ACE juga bisa disebut pernyataan application control list. Nah, di sini itu ketika lalu lintas jaringan melewati antarmuka yang dikonfigurasi dengan application control list, router membandingkan informasi dalam paket dengan setiap entry control access. Nah, secara berurutan untuk menentukan apakah paket tersebut cocok dengan salah satu ACE proses ini disebut penyaringan paket. Nah, ini beberapa tugas yang dilakukan oleh router memerlukan penggunaan application control list untuk mengidentifikasi lalu lintas. Nah, berikutlah contohnya. Ini tugasnya adalah yang pertama itu batasi lalu lintas jaringan untuk meningkatkan kinerja jaringan. Dan contohnya misal kebijakan perusahaan melarang lalu lintas video di jaringan untuk mengurangi beban jaringan. Lalu kebijakan dapat ditetapkan menggunakan
application control list untuk memblokir lalu lintas video. Tugas yang kedua yaitu memberikan kontrol terhadap arus lalu lintas. Nah, dengan contoh kebijakan perusahaan menghapuskan lalu lintas protokol VRTEN dibatasi hanya pada tautan tertentu, dan kebijakan dapat diimplementasikan menggunakan application control list untuk membatasi pengiriman pembaruan VRTEN hanya pada pembaruan yang berhasil dari sumber yang dikenal. Lalu yang ketiga itu tugasnya menyediakan tingkat keamanan dasar untuk akses jaringan. Dengan contoh kebijakan perusahaan menghapuskan akses jaringan ke sumber daya manusia dibatasi hanya untuk penggunaan yang berwenang saja. Dan kebijakan dapat diterapkan menggunakan application control list untuk membatasi akses ke jaringan tertentu. Lalu keempat yaitu sharing lalu lintas berdasarkan jenis lalu lintas, yang dimana kebijakan perusahaan masyarakat kan bahwa lalu lintas email diizinkan masuk ke jaringan, tetapi akses telnet harus ditolak. Dan kebijakan dapat diimplementasikan menggunakan application control list untuk memfilter lalu lintas berdasarkan jenisnya. Lalu yang kelima itu periksa host untuk mengizinkan atau menolak akses ke layanan jaringan. Nah, di sini kebijakan perusahaan menghapus akses ke beberapa jenis file, misalkan FTP atau HTTP. Nah, itu dibatasi untuk kelompok penggunaan tertentu. Dan kebijakan dapat diimplementasikan menggunakan application control list untuk memfilter akses pengguna ke layanan. Lalu yang terakhir yaitu berikan prioritas pada kelas lalu lintas jaringan tertentu. Dengan contoh pengaturan lalu lintas korporat menetapkan bahwa lalu lintas suara harus diteruskan secepat mungkin untuk menghindari gangguan. Dan kebijakan ini dapat diimplementasikan menggunakan access control list, application control list dan layanan QoS untuk mengidentifikasi lalu lintas suara dan memproses secara langsungnya. Nah, lalu di bagian 4.1.2 yaitu penyaringan paket, yang dimana penyaringan paket itu mengontrol akses ke jaringan dengan menganalisis paket yang masuk dan atau keluar, yang meneruskannya atau membuangnya berdasarkan kriteria tertentu. Dan penyaringan paket dapat terjadi pada layer 3 atau layer 4 seperti pada gambar tersebut. Nah, jadi di sini penyaringan paket bekerja pada layer 3 dan 4, yaitu mengangkut dan jaringan. Nah, di sini kan model OC-nya ada aplikasi, ada presentasi dan sidang, lalu mengangkut jaringan dan tautan data fisik. Nah, lalu sini router Cisco mendukung dua jenis application control list, yang dimana application control list standar itu hanya melakukan penyaringan pada layer 3 menggunakan alamat IP F4 dari sumber saja. Dan aplikasi control list yang diperluas yaitu melakukan penyaringan pada layer 3 menggunakan alamat IP F4 sumber dan atau tujuannya. Serta application control list juga dapat melakukan penyaringan pada layer 4 menggunakan port TCP dan UDP dan informasi tipe protokol opsional untuk kontrol yang lebih detailnya. Nah, lalu di sini ada pengoperasian aplikasi control list-nya, yang dimana aplikasi control list mengidentifikasi serangkaian atur yang memberikan kontrol tambahan untuk paket yang masuk ke antarmuka masuknya pada paket yang diteruskan melalui router dan paket yang keluar dari antarmuka keluar routernya. Dan aplikasi control list dapat dikonfigurasi untuk diterapkan pada lalu lintas masuk dan lalu lintas keluarnya, seperti pada gambar tersebut, yang dimana di sini masuk dan keluar. Nah, jadi aplikasi control list ini tidak bertindak atas paket yang berhasil dari router itu sendirinya. Dan aplikasi control list ini
inbound ACL yang dimana menyaring paket sebelum dirutekan atau ke antarmuka keluar atau outboard, yang dimana aplikasi control list masuk efisien karena menghambat overhead pencarian route jika paket dibuang. Dan jika paket diizinkan oleh aplikasi control list, maka paket tersebut diproses untuk perrutem. Dan aplikasi control list masuk paling baik digunakan untuk menyaring paket ketika jaringan yang terhubung ke antarmuka adalah satu-satunya sumber paket yang perlu diperiksa. Nah, lalu akses control list keluar, yang dimana dia akan menyaring setelah dirutekan. Terlepas dari antarmuka masuk, paket yang masuk dirutekan ke antarmuka keluar dan kemudian diproses melalui aplikasi control list keluar. Dan aplikasi control list keluar paling baik digunakan ketika filter yang sama akan diterapkan pada paket yang datang dari beberapa antarmuka masuk sebelumnya. Jadi itu keluar melalui antarmuka keluar yang sama. Nah, ketika diterapkan ke sebuah antarmuka, ia akan mengikuti prosedur operasi tertentunya. Misalnya, yaitu ada langkah-langkah operasional yang digunakan ketika lalu lintas telah memasuki antarmuka router dengan application control list IP F4 standar masuk yang telah dikonfigurasi. Nah, itu ada beberapa. Yang pertama ada router mengekstrak alamat IP F4 sumber dari header paket, dan yang kedua itu ada router memulai dari bagian atas aplikasi control list dan membandingkan alamat IP F4-nya ke sumber dengan setiap ACE secara berurutan. Lalu yang ketiga itu ketika terjadinya kecocokan, router akan menjalankan instruksi tersebut, baik mengizinkan ataupun menolak paket. Dan ACE juga yang tersisa dalam aplikasi control list itu jika ada tidak dianalisis. Lalu yang keempat itu jika alamat IP F4 sumber cocok dengan ACE apapun dalam ACL-nya, paket akan dibuang karena ACL itu penolakan implisitnya yang sekarang otomatis diterapkan ke ACL-nya. Nah, jadi pernyataan ACE terakhir dari ACL itu melalui sebuah penolakan implisit yang memblokir sebuah lalu lintas. Secara default, pernyataan ini secara otomatis tersirat di akhir application control list yang meskipun disembunyikan dan tidak ditampilkan dalam konfigurasinya. Catatan dalam hal ini yaitu sebuah aplikasi control list harus memiliki setidaknya satu pertanyaan izin atau permit statement, yang dimana jika tidak, semua lalu lintas akan ditolak karena pernyataan ACE-nya itu penolakan implisitnya atau implicit DNA access statement. Nah, lalu di sini ada paket tracernya ya. Nah, ini dalam pengerjaan paket tracer ya, mungkin kita tidak mengerjakannya. Dan ini juga untuk ujiannya. Nah, oke, bagian untuk 4.1 mungkin cukup dari saya. Maka selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, sebelumnya perkenalkan saya Dinda, memperkenalkan diri. Perkenalkan saya Dinda Tira Putri. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan di bagian 4.2 itu yaitu masker wheel card di ACL. Nah, pada 4.2.1 ini adalah kita membahas tentang gambaran masker wheel card. Nah, pada topik sebelumnya kita telah mempelajari tentang tujuan dari ACL itu sendiri. Tetapi topik ini menjelaskan bagaimana ACL menggunakan wheel card mask.
Nah, sebuah IP4 dengan ACE menggunakan wildcard masa dengan 32 bit untuk menentukan bit mana dari alamat yang akan diperiksa untuk mencapai kecocokan. Nah, wildcard mask juga digunakan oleh protokol routing open sort pada first atau OSPF. Nah, wildcard mask mirip dengan subnet mask karena sama-sama menggunakan proses N untuk mengidentifikasi bit mana dalam alamat IP version 4 yang cocok. Namun, kedua berbeda dalam cara mencocokkan biner 1 dan 0. Tidak seperti subnet mask, di mana biner 1 sama dengan kecocokan dan biner 0 tidak cocok. Pada wildcard mask, kebaikan yang berlaku. Nah, wildcard menggunakan aturan berikut untuk mencocokkan angka biner 0 dan 1. Nah, yang pertama, bit 0 sebagai mask wildcard atau cocokkan nilai bit yang sesuai pada alamat. Bit mask wildcard 1, dia mengabaikan nilai bit yang sesuai pada alamat. Nah, tabel ini mencantumkan beberapa contoh wildcard mask apa yang akan didefinisikan oleh masing-masing wildcard. Seperti ini, itu 0000 ini cocokkan semua oktav yang artinya cocok atau diabaikan. Ini cocokkan 3 oktav pertama dan cocokkan 2 bagian paling kiri dari oktav terakhir dan abaikan 6 bit terakhir. Seperti itu. Dan di sini bisa teman-teman, intinya 25, kalau 0 itu dia cocokkan semua, cocok semua, atau kalau dia angka 1 itu dia diabaikan. Selanjutnya itu kita menjelaskan jenis masker wildcard. Menggunakan wildcard mask membutuhkan latihan. Lihat contoh-contoh untuk mempelajari cara menggunakan wildcard mask untuk memfilter lalu lintas, satu host, satu subnet, dan rentan alamat IP version 4. Nah, wildcard untuk mencocokkan host. Terus di sini ada mask wildcard untuk mencocokkan subnet dan mask wildcard untuk mencocokkan tentang IP version 4. Nah, wildcard mask untuk mencocokkan host itu dalam contoh ini wildcard mask digunakan untuk mencocokkan elemen IP version 4 host yang tertentu. Misalnya ACL10 membutuhkan ACE yang hanya mengizinkan host dengan alamat IP version 4 192.168.1.1. Ingat bahwa 0 berarti cocok dan 1 berarti tidak berarti diabaikan. Untuk mencocokkan IP version 4, host tertentu diperlukan Mars di wildcard yang terdiri dari semua angka 0, misalnya 000. Nah, selanjutnya di wildcard must to match IP version 4 atau mencocokkan subnet version 4. Di contoh ini, ACL untuk 10 nets dan ACE that permits or stock, dia hanya untuk IP version 4 yang 196 yang 0 di networknya. Nah, di wildcard Mars 0025 itu dia sangat very first third octet must met actually but before octet dot node. Nah, seperti itu. Selanjutnya, di IP Mars wildcard untuk mencocokkan tentang IP versi 4. Nah, di sini di 10 nets ACE dan permins untuk host di 192.169 itu atau 17.0, 16.0 dan 17.0 atau di 310 network, dia di wildcard mask 0015 locally filter the range over of address gitu. Nah, selanjutnya itu kita melakukan perhitungan masker wildcard. Nah, menghitung wildcard Mas bisa juga sulit. Salah satu cara pintasnya adalah dengan mengurangi subnet Mas dari 255. Lihat contoh-contoh berikut mempelajari cara menghitungnya. Jadi gini, misalnya 255, jadi dia 0. Ini misalnya IP address yang kita gunakan. Ini nilai aman atau ininya tadi apa tuh? Misalnya ini kan MAC address kita. Enggak, ini MAC address kita. Ini nilai awal itu IP kita. Jadi kita kurangi dengan MAC address kita seperti itu. Selanjutnya kata kunci master mask itu bekerja responsif di
desimal, dan bitmas. Shortcut benar bisa juga membosankan. Untuk menyederhanakan tugas ini, nah Cisco iOS menyediakan dua kata kunci untuk mendefinisikan penggunaan maximum card yang paling umum. Kata kunci mengurangi jumlah penanganan tombol dan memudahkan pembacaan ACE. Kedua kata kunci tersebut adalah host dan ini. Nah, kata kunci host menggantikan max 000. Max yang menyatakan bahwasannya semua bit alamat IPv4 itu harus cocok untuk memfilter hanya satu alamat host. Ini kata kunci ini menggantikan max 255. Itu max menyatakan untuk mengabaikan seluruh alamat IPv4 atau menerima alamat apapun. Ini ada contohnya, bisa teman-teman lihat seperti ini, dan ini contoh yang kedua. Nah, ini adalah untuk kita melihat seberapa pemahaman kita. Nah, mungkin sampai di sini presentasi kali ini dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya di sini yaitu di 4.3 yaitu guidelines for ACL rating. Di 4.3.1 yaitu limited number of ACLS per interface. Nah, di sini batasan jumlah ACL per interface. Nah, di sini kita akan masuk ke pembahasan penting mengenai aturan dasar dalam menerapkan access control list atau ACL, yaitu batasan jumlah ACR per interface-nya. Nah, saat kita mengkonfigurasi ACL, kita tidak bisa asal memasang jumlah ACL sebanyak-banyaknya pada satu interface. Nah, di sini ada aturan baku yang harus kita ingat atau kita taati. Nah, aturan dasarnya adalah satu ACL per protokol, per arah, dan per interface. Nah, di sini apa yang dimaksud dari apa yang di sini kita bedah apa maksudnya lewat contoh router yang menggunakan dual stack, artinya interface tersebut menjalankan IPv4 menjalankan IPv4 sekaligus IPv6 secara bersamaan. Nah, di sini untuk one outbound IPv4 ACL. Nah, per interface, aturan ini dihitung untuk setiap port atau interface router secara mandiri. Per protokol, berarti kita memisahkan aturan untuk lalu lintas IPv4 dan IPv6. Lalu untuk per arah, yaitu berarti kita membedakan arah trafik yaitu inbound masuk ke router dan outbound keluar dari router. Nah, di sini kita punya interface dual stack, maksimal hanya ada 4 ACL yang bisa aktif secara bersamaan, yaitu satu IPv4 outbound, satu IPv4 inbound, satu IPv6 outbound, dan satu IPv6 outbound. Nah, di sini kita lihat contoh di sini kita lihat jika router atau R1 memiliki dua interface dual stack dan kita ingin memaksimalkan penyaringan di semua titik, maka total ACL bisa dikonfigurasi pada router tersebut melonjak menjadi 8 ACL. Nah, 4 ACL di interface sebelah kiri dan 4 ACL di interface sebelah kanan. Nah, namun perlu dicatat untuk teman-teman semua, nah kita tidak wajib memasang ACL di semua arah. Nah, semua ini kembali lagi pada kebijakan keamanan atau security policy dari organisasi atau perusahaan tempat kita bekerja. Jadi kita pasanglah hanya di tempat dan arah yang memang dibutuhkan. Nah, di sini selanjutnya setelah memahami batasan tadi, nah di sini kita bahas praktik terbaik atau best practice dalam mengelola ACL. Nah, membuat ACL itu butuh ketelitian yang luar biasa tinggi. Salah satu
baris perintah, salah satu baris perintah saja bisa menyebabkan jaringan down. Nah, masalah troubleshooting yang rumit atau bahkan memutus akses pengguna yang sah. Oleh karena itu, ada 5 panduan utama yang wajib kita ikuti eh, agar aman dari masalah tadi. Nah, di sini ACL best practice. Nah, yang pertama yaitu yang pertama yaitu dasarkan ACL pada kebijakan keamanan. Organisasi memanfaatkannya. Nah, ini untuk memastikan bahwa apa yang kita blokir atau izinkan di router benar-benar selaras dengan aturan resmi perusahaan. Bukan sekedar menebak gitu atau menebak-nebak. Lalu yang kedua yaitu tuliskan terlebih dahulu apa yang ingin dilakukan oleh ACL tersebut. Nah, untuk manfaatnya yaitu jaringan langsung mengetik di router, buat coretan atau rencana logikanya terlebih dahulu. Ini membantu agar menghindari masalah salah blokir atau salah memberikan akses secara tidak sengaja. Lalu yang ketiga yaitu gunakan text editor untuk mengedit dan menyimpan ACL. Untuk manfaatnya tersendiri yaitu menggunakan aplikasi seperti Notepad atau VS Code. Nah, mengetik di text editor membuat kita bisa meninjau ulang konfigurasi dengan mudah, lalu punya backup dan bisa membangun pustaka library untuk ACL yang dapat digunakan kembali di router lain. Lalu yang keempat yaitu dokumentasi ACL menggunakan perintah remake. Nah, ini manfaatnya sendiri yaitu selalu gunakan untuk manfaatnya yaitu menggunakan perintah remake di dalam baris ACL. Ini adalah fitur komentar yang membantu kita atau rekan tim kita di masa depan atau masa yang akan datang untuk langsung paham apa fungsi dari baris aturan ACE tersebut tanpa harus menebak-nebak fungsinya. Lalu selanjutnya yaitu yang kelima, uji ACL di jaringan pengembangan developer network terlebih dahulu. Nah, di sini untuk benefitnya atau manfaatnya, jangan pernah langsung menguji ACL baru di jaringan produksi atau production network yang sedang dipakai pengguna. Nah, uji dulu di lab atau simulator untuk menghindari kesalahan fatal yang berujung pada kerugian finansial atau operasional tersebut. Lalu selanjutnya di 4.3.3 yaitu ada check your understand. Di sini kita bisa mengecek kepemahaman kita tentang weightless for ACL creating. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya atau teman saya. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Aila Resati dengan NPM 247822022 dari program studi Teknologi Rekayasa Internet Politeknik Negeri Lampung. Jadi dalam video kali ini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya sempat dibahas oleh teman saya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai standar dan extended ACL. Jadi untuk topik sebelumnya itu membahas tujuan dari ACL, penggunaan ACL dan juga panduan untuk membuat sebuah ACL. Dan untuk topik kali ini itu di sini kita akan membahas mengenai ACL itu kan dibagi menjadi dua, standar dan extended. Kemudian cara penamaan dan penomoran ACL, lalu contoh dari penempatan ACL ini. Jadi di sini ada dua tipe dari ACL. Nah, yang pertama untuk standar ACL sendiri itu dia mengizinkan atau menolak beberapa paket berdasarkan sumber alamat IP versi 4-nya. Sedangkan untuk extended ACL itu mengizinkan atau menolak beberapa paket berdasarkan sumber alamat IP versi 4
dan juga berdasarkan destinasi dari alamat IP versi 4-nya. Kemudian tipe protokol, lalu source dan destinasi TCP ataupun UDP ports dan lain sebagainya. Dibandingkan dengan standar SCL yang hanya berdasarkan pada sumber alamat IP 4-nya, sedangkan extended ini berdasarkan dengan beberapa persyaratan untuk mengizinkan dan menolak paket. Nah, untuk contoh di bawah ini, kalau perintah dari standar SCL sendiri itu dia hanya access list, permit atau mengizinkan 10 jaringan dalam range 10.0 sampai di sini subnet max-nya di 255. Jadi ACL 10 permits ini dia akan mengizinkan host dari network 10.0 karena diimplikasikan pada yang terakhir itu deny any atau menolak beberapa. Jadi semua traffic kecuali traffic yang datang dari network 10.0 itu akan diblokir dengan ACL ini. Untuk contoh selanjutnya, di sini perintah penggunaan extended ACL yang mengizinkan 100 lalu lintas yang terorganisir dari beberapa host seperti beberapa host di jaringan 10, lalu ke beberapa jaringan IP versi 4 jika destinasinya adalah port 80 atau HTTP. Jadi di sini kita akan menotis bagaimana standar ACL dengan 10 izin itu hanya memfilter alamat sumber, sementara extended ACL itu memfilter dari sumber dan juga destinasi layernya, layer 3 ataupun layer 4, termasuk protokolnya. Selanjutnya di 4.4.2 yaitu number dan name ACL atau penamaan dan penomoran pada ACL sendiri. Baik, di sini saya lanjutkan kembali. Jadi di 4.4.2 yaitu mengenai penomoran dan penamaan ACL sendiri. Jadi untuk ACL itu penomorannya dari 1 sampai 99 atau 1300 sampai ke 1999 itu merupakan penomoran pada standar ACL. Sementara untuk penomoran 100 sampai 199 atau 2000 ke 2699 itu merupakan penomoran untuk extended ACL. Seperti mana yang ditunjukkan pada output berikut dari perintah access list dengan tanda tanya. Nah, ini ada informasi mengenai penomoran untuk standard access list dan extended access list. Nah, untuk penamaan ACL ini sendiri itu berdasarkan pada metode yang digunakan ketika konfigurasi ACL. Nah, secara spesifik, standar dan extended ACL itu bisa dinamakan berdasarkan informasi yang dibuktikan tentang tujuan dari ACL itu sendiri. Misal, di sini kita menamakan untuk sebuah extended ACL dengan FTP filter itu jauh lebih baik daripada kita menamakan sebuah ACL dengan penomoran seperti ACL 100. Nah, perintah IP access list ini digunakan untuk membuat sebuah nama ACL. Untuk contohnya di sini kita menggunakan nama FTP filter, yang dimana untuk extended access list ini digunakan untuk memfilter lalu lintas FTP. Nah, di sini ada beberapa ringkasan dari aturan yang bisa kita ikuti untuk penamaan ACL. Yang pertama itu mendaftarkan sebuah nama untuk mengidentifikasi tujuan dari ACL-nya, kemudian menamakan sebuah ACL itu menggunakan karakter alphanumerik, lalu menamakan penamaan itu tidak bisa menggunakan spasi. Lalu di sini juga disarankan bahwa penamaan itu kalau bisa ditulis dalam huruf kapital. Lalu untuk entries-nya bisa ditambahkan atau dihapus bersamaan dengan ACL. Selanjutnya di 4.4.3 yaitu di mana kita akan menempatkan sebuah ACL
Jadi setiap ACL itu harus ditempatkan di mana dia itu berimpact besar pada efisiensi. Jadi di sini ada sebuah ilustrasi di mana standar dan extended ACL harus dilokasikan pada sebuah jaringan enterprise. Kita asumsikan bahwa objektif untuk traffic ini terorganisir pada jaringan 10.192.168.10.0/24 dari meraih jaringan di 192.168.30.0/24. Nah, extended ACL itu harus dilokasikan sedekat mungkin pada sumber dari lalu lintas yang harus kita filter. Yang artinya kita akan menempatkan ACL di source berdekatan dengan network 192.168.10. Nah, cara ini menunjukkan bahwa lalu lintas yang tidak diharapkan akan ditolak dekat dengan sumber jaringan tanpa melewati infrastruktur jaringannya. Kemudian untuk standar ACL itu dilokasikan pada tujuan terdekatnya. Di sini di jaringan 192.168.30.0. Jadi jika sebuah standar ACL ditempatkan pada sumber jaringan, izin atau penolakan itu akan berdasarkan pada pemberian alamat sumber, tidak peduli di mana lalu lintas itu ditujukan. Lalu penempatan ACL ini juga tipe ACL yang digunakan itu juga berdasarkan atau bergantung pada beberapa variasi faktor yang bisa kita lihat pada list tabel berikut. Jadi untuk faktor yang mempengaruhi penempatan ACL, yang pertama itu ada extent of organizational control atau kontrol organisasinya. Jadi yang pertama itu penjelasannya adalah ketika kita menempatkan sebuah ACL itu bisa tergantung atau bergantung pada apakah organisasinya itu memiliki kontrol untuk source dan destinasinya. Nah, yang kedua itu berdasarkan faktor bandwidth dari jaringan yang terhubung atau involved itu seperti ya istilahnya terhubung atau tersambung lah. Nah, mungkin jadi filter ini diharapkan itu memfilter beberapa lalu lintas yang tidak diinginkan pada sumber untuk transmisi penggunaan lalu lintas bandwidth. Nah, yang terakhir ada ease of configuration. Jadi untuk ease of configuration ini ada kemudahan konfigurasi. Dia jadi lebih mudah untuk menempatkan sebuah ACL pada destinasi, tapi traffic itu akan menggunakan bandwidth yang tidak tepat istilahnya. Nah, sebuah extended ACL itu bisa digunakan pada setiap router ketika lalu lintasnya sudah diorganisir. Ini akan menyimpan bandwidth dengan memfilter jaringan di source, kemudian akan membutuhkan pembuatan extended ACL pada multiple routers. Selanjutnya di sini ada contoh penempatan pada standar ACL. Jadi di sini ada sebuah ilustrasi seorang administrator ingin menempatkan lalu lintas pada organisasi di dalam jaringan 192.168.10.0/24 dari meraih jaringan 192.168.30.0. Nah, berdasarkan panduan dari penempatan dasar, administrator itu pastinya di sini akan menempatkan sebuah standar ACL di router 3. Di mana di sini ada dua kemungkinan interface yang ada di router 3 menerapkan standar ACL. Yang pertama, di interface serial 0/1/1 interface itu merupakan interface inbound. Jadi standar ACL bisa diaplikasikan pada interface serial 0/1/0 serial 0/1/1 pada router 3, yaitu
inbound untuk menolak jaringan 10, menolak jaringan dari network 10. Nah, bagaimanapun ini akan memfilter 10 lalu lintas dari 10 lalu lintas ke jaringan 192.168.31. Standar ACL juga seharusnya tidak diaplikasikan pada interface yang ini. Kemudian kalau misalnya kita menerapkan standar ACL di interface gigabit 0/0 atau merupakan interface outbound, standar ACL itu bisa diaplikasikan. Itu dia tidak akan memberikan efek pada jaringan lainnya karena dia itu lebih tercapai ke router ketiga. Nah, lebih tercapai oleh router 3. Jadi paket dari 10 jaringan akan tetap meraih jaringan 31 dibandingkan di interface inbound serial 0/1/1. Nah, penempatan interface ini itu termasuk yang terbaik untuk menempatkan standar ACL menemukan lalu lintas yang dibutuhkan. Yang selanjutnya di sini ada extended ACL placement example atau contoh penempatan extended ACL. Nah, extended ACL itu seharusnya dilokasikan di sumber yang paling terdekat, memungkinkannya trafik yang tidak diinginkan dari pengiriman bisa menyeberang ke jaringan multiple hanya untuk ditolak ketika mencapai destinasinya. Nah, bagaimanapun organisasi itu hanya bisa menempatkan ACL pada device yang bisa mereka kontrol. Jadi penempatan extended ACL sendiri harus dideterminasikan di dalam konteks dari kontrol di mana organisasi menempatkannya. Jadi di sini juga ada sebuah ilustrasi di mana sebuah company A atau perusahaan A ingin menolak telnet atau lalu lintas telnet dan FTP ke perusahaan B di jaringan 192.168.30 dari jaringan mereka yaitu di 192.168.11.0. Sementara semua lalu lintas selain jaringan yang disebutkan sebelumnya itu diizinkan lewat. Jadi di sini itu ada beberapa cara untuk mencapai tujuan ini. Yang pertama, sebuah extended ACL di router 3 itu dia akan melengkapi tags, tetapi administrator tidak akan bisa mengontrol router 3. Untuk penambahan, solusi ini mengizinkan lalu lintas yang tidak diinginkan untuk menyeberang seluruh jaringan sehingga hanya untuk diblok pada destinasinya. Ini akan berefek pada semua jaringan, pada efisiensi semua jaringan. Nah, solusinya di sini kita bisa menempatkan sebuah extended ACL pada router 1 secara spesifik karena di sini dia merupakan sumber dari alamat IP dan tujuannya. Jadi di sini ada 2 interface yang kemungkinan bisa diterapkan untuk penempatan extended ACL. Yang pertama untuk outbound-nya di sini ada di serial 0/1/0. Jadi extended ACL itu bisa diaplikasikan pada interface ini, tapi solusinya itu akan berproses ketika semua paket meninggalkan router 1, termasuk paket dari jaringan 192.168.10.0. Lalu kalau misalnya kita menempatkannya di interface gigabit 0/0/1 atau interface inbound, extended ACL itu hanya akan mengirimkan paket dari jaringan 11, network 11 yang disubjek atau dikirimkan ke ACL melalui proses di router 1 karena filter ini itu dibatasi hanya untuk paket-paket yang pergi atau yang
leaf dari jaringan 192.168.11. Lalu menerapkan extended ACL di interface gigabit 0/0/1 ini merupakan solusi terbaiknya. Nah, yang selanjutnya di sini ada check your understanding yang mungkin bisa teman-teman coba untuk mengetahui pemahaman kalian sendiri. Lalu di sini ada modul praktis dan kuis apa yang bisa kita pelajari dari modul ini terkait tujuan ACL, kemudian wildcard max, lalu ada panduan dari pembuatan ACL, lalu ada tipe-tipe dari ACL itu sendiri. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan terkait modul 4 yaitu konsep ACL. Mohon maaf bila ada salah kata atau kurang bisa dipahami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.